Hai halo, akhirnya kita ketemu nih setelah sekian lama menunggu perdana podcast Table for One. Di sini kita akan ngobrol santai dengan tema remaja di era globalisasi. Tentunya saya nggak ngobrol sendiri dong, ada dua bintang tamu yang sangat kece dan milenial. Sebelum itu ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Sekar Pujiastuti dari kelas 12 IPS 2 sebagai host di Table for One ini. Tentunya karena kalian sudah penasaran, ada dua bintang tamu. Yang pertama ini dia yang menurut kami siswa-siswi SMA Negeri 4 Cirebon ini, ibunya ini sangat milenial banget. Kalau misalnya diajak ngobrol itu kayak wah nyambung banget, kita sangkatan nih gitu. Ayo kita sambut Ibu Lely. Hai Ibu. Halo. Sehat Bu? Alhamdulillah. Selain ngajar, kesibukan apa lagi nih Bu? Kesibukannya apa lagi ya selain ngajar? Di rumah aja. Di rumah aja menunggu cinta. Jodoh aja. Oke, tadi kita udah bertemu dengan Ibu Lely. Sekarang ada bintang tamu yang kedua, yaitu teman saya sendiri. Stylenya ini agak swag-swag gitu. Jadi saya penasaran apa sih tanggapan dia mengenai globalisasi. Hai Tia. Halo Sekar. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang mana? Alhamdulillah baik juga. Tia kesibukannya apa nih selain sekolah? Ya biasa cari kesibukan main sama teman. Oke, kayak menikmati masa muda Iya. gitu. Iya. Betul banget. Oke, karena tadi sudah perkenalan, tentunya kalian makin penasaran kan? Karena kita juga mengenai globalisasi yang tidak henti-hentinya selalu bersangkutan dengan remaja. Sebelum kita masuk ke hal yang lebih dalam, Sekar penasaran nih Bu sama dengan Tia, apa sih arti dari kata globalisasi menurut Ibu dan Tia? Oke. Menurut saya globalisasi itu perubahan ya. Jadi perubahan yang memang masuk di era-era yang sekarang nih, Iya. gitu kan. Apalagi di usia remaja seperti kalian nih, gitu kan. Otomatis pasti usia remaja pada zaman ibu dulu dengan kalian kan Beda banget. sangat Iya. beda gitu ya. Zamannya beda, eranya beda, otomatis pasti dari sikap dan perilaku juga kan Sangat pasti beda. sangat berbeda, Iya. sangat jauh berbeda gitu. Contohnya seperti old dan milenial gitu ya, Bu. Tapi kan belum old. Iya. Oke, itu tanggapan dari Ibu Lely guys. Sekarang kita pengen tahu kan tanggapan dari yang milenialnya. Gimana sih ya? Ya kurang lebih seperti itu. Terus juga kan sekarang perubahan-perubahan dari elektronik sekarang udah lebih maju. Iya. Terus ya budaya-budaya sekarang juga udah lebih maju banget gitu, beda banget sama yang Dulu juga gitu. juga. Intinya lebih maju dari dalam bidang faktor-faktornya Iya. gitu ya. Oke, itu merupakan kata globalisasi. Sekarang gimana nih menurut Ibu dan Tia mengenai sikap remajanya di era globalisasi ini? Oke, kalau menurut saya sikap remaja di era globalisasi ini banyak yang memprihatinkan ya. Betul. Bagi saya ya sebagai Iya. sosok yang sudah melewati fase duluan Iya, gitu ya, transisi gitu ya. Kalau dulu zaman saya remaja, zaman saya sekolah itu kan istilahnya dari media elektronik sendiri tadi yang seperti dia bilang otomatis pasti semakin kesini semakin macem-macem ya gitu. Ada Instagram, ada Facebook, Twitter, segala macam, TikTok apalagi sekarang ya gitu kan. Kalau dulu zaman saya mah hanya ya sudah SMS telepon gitu. Yang kalau SMS per SMS ngirimnya harus 150 Oh iya, rupiah gitu kan. Kalau sekarang kan lebih canggih ya gitu. Semua orang bisa mengetahui semua informasi melalui WhatsApp group Iya, misalkan benar. gitu ya. Kalau zaman dulu kan kayaknya kalau mau ngasih informasi pasti harus satu persatu Iya, gitu satu ya, persatu. japri gitu. Hmm. Kalau sekarang mah sudah lebih canggih lah gitu. Iya. Sudah lebih canggih ya. Begitupun juga dengan mungkin sikap dan perilaku, etika itu ya bisa dilihat lah dari saya sebagai seorang guru ya di sekolah, apalagi guru BK gitu yang kayaknya berkaitannya dengan identik Murid-murid. dengan siswa-siswa Iya, yang benar. kayaknya bermasalah gitu ya, Iya, gitu kan, kan. masuk BK juga. Iya gitu padahal. Jadi saya bisa melihat dari situ gitu. Zaman seperti kayak ya berkaca lah. Bisa zaman saya dulu dengan zaman yang sekarang ada samanya, ada tidaknya gitu. Cuma memang lebih kalau menurut saya memang zaman sekarang harus banyak-banyak beristighfar ya. Yes, ya, Ibu ya. Gitu. Itu teman-teman denger ya. Oke nih, tadi kan menurut Ibu Lely kayak gitu nih, Tia. Tia juga sudah mendengar sendiri gimana nih sikap dari remaja. Nah, menurut Tia sendiri gimana? Ya sekarang mah anak remaja zaman sekarang tuh udah banyak banget yang namanya ya
lebih bangga banget sama budaya-budaya luar dibandingkan budaya dari negeri kita sendiri. Terus ya itu yang masalah tren juga udah banyak banget, kayak belum tahu tuh mana yang benar, mana yang salah. Oh, Jadi iya. apa aja dilakuin gitu. Jadi belum bisa mengambil hal positifnya, jadi lebih ngambil ke arah mentah-mentahnya gitu ya. Oh begitu. Jadi nih buat teman-teman, kalau misalnya ada hal-hal baru yang dari luar, meskipun itu bagus, lebih baiknya diambil dari hal positifnya dulu, gitu kan? Betul. Oke, selanjutnya itu kan dari sikapnya ya Bu dan Nitya. Dampak positif dan negatifnya apa sih dari globalisasi itu? Mungkin kalau dari dampak positifnya adalah sekarang lebih canggih ya, segala macam semuanya bisa kita lihat dari internet gitu. Kayak misalkan kita apalagi sekarang zamannya pandemi ya, sekolah kan otomatis online gitu. Jadi apapun bisa dicari lewat internet, lewat Google gitu. Kemajuan teknologi sudah pasti itu semakin semakin bertambah usianya gitu, otomatis semakin matang juga teknologi. Mungkin 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang pasti akan lebih canggih lagi dari yang sekarang gitu. Semua teknologi informasi, kemudian apalagi di bidang pendidikan kan bagi saya itu otomatis banyak hal lah yang bisa dicari gitu ya. Kalau dulu kan mungkin hanya bisa, oke kita harus baca buku. Memang sekarang membaca juga memang harus penting ya, buku masih penting gitu. Cuman kayaknya kalau apa coba Google deh, gitu. Iya. Coba Google deh. Lebih gitu. cara cepat ya. Gitu, lebih cara cepatnya seperti itu gitu. Otomatis pasti yang utama adalah kemajuan teknologi sih yang memang kita ini tidak bisa menghindari itu gitu, karena semakin bertambah tahun, semakin bertambahnya dunia semakin tua ya gitu. Jadi dunia semakin tua, usia semakin matang. Semakin matang gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya pasti otomatis yang pertama adalah yang positifnya teknologi informasi sih gitu ya. Positif. Mungkin dari Iya, sisi yang yang milenial, generasi Z deh. generasi Z, pasti generasinya dah. Kalau menurut dia mah kan anak remaja zaman sekarang tuh suka mengidolakan orang-orang luar. Drakor ya, Iya. kayak K-pop, BTS Iya, betul. Tapi kan di situ ada sisi positifnya juga dong. Pasti kan kita bisa mengambil buat motivasi kita sendiri, buat ya kedepannya, buat jadi seperti apa yang kita idolakan juga gitu. Contohnya siapa nih? Kalau misalnya yang artis luar kan bisa disebut Emma Watson ya Bu ya, yang pintar, berkelas, terus bisa bagi waktu antara entertainment, cantik pula gitu. Kalau dia ada nggak sih yang didolakan? Ya kalau dari dalam negeri ya, Maudy Ayunda tahu Ya, kan? dia tahu pasti. Ya dia pinter public speaking, terus juga dia pinter bahasa asingnya, terus juga dia bisa membagi waktu mana buat belajar, terus buat karir, buat keluarga juga dia bisa membagi waktu. Jadi dia ambil dari sisi Iya. ininya ya. Oke, selamat menjadi Maudy Ayunda selanjutnya. Amin. Kalau dari Ibu siapa nih Bu? Ibu ngedolakan siapa? Aduh, kalau udah usia emak juga belum juga sih. Belum kan masih segala Ya tadi bisa jadi seperti dia kayak Maudy Ayunda, Cinta Laura, Iya. Tasya Kamila, Oh, iya. gitu kan, Gita Gutawa gitu. Kita bisa melihat dari sosok-sosok beliau gitu kan, istilahnya memang beliau yang bisa kita lihat di TV ya, istilah yang kita bisa lihat di TV adalah yang kayaknya kesannya oh artis tuh pasti begini-begini, ternyata dari mereka kita bisa ambil pelajaran yang sangat banyak gitu. Oh ya bahwa bisa loh gitu dengan usia yang masih muda tapi kita bisa berprestasi juga. Contoh kalau zamannya ibu dulu Alisa Subandono itu kan dengan dia usia 22 tahun tapi dia sudah bisa lulus S2 gitu, lulus S2 gitu. Jadi harus ini remaja-remaja saat ini nih harus bisa terinspirasi dari mereka gitu. Maksudnya bolehlah gitu kalian kayak suka K-pop ya gitu, misalkan suka mengidolakan seperti ya artis-artis di Indonesia banyak lah ya, misal yang ganteng-ganteng nih, misal Jeffrey Nicole, Iqbal. Sebenarnya Iqbal itu juga menurut ibu ya, ibu juga salah satu idolanya ya gitu, maksudnya dengan usia dia yang masih muda gitu, dia bisa dari SMA ya gitu, dari SMA dia sudah sekolah di luar negeri gitu. Jadi kalau enggak yang seperti ini nih jadi acuan buat kalian semua gitu ya, remaja, untuk oh ya nih saya harus bisa nih seperti mereka gitu, gimana caranya gitu. Maksudnya memang
cita-cita itu harus dikejar. Jangan hanya diam di tempat gitu. Nah, benar. Tidak ada yang namanya istilah nakal dulu deh Bu, nanti juga sukses. Iya, kalaupun memang kita bisa menuju ke arah sukses gitu. Tapi kalau misalkan nakalnya ke bawah sampai nanti kan kita nggak tahu juga gitu. Maksudnya kalau memang punya keinginan, punya cita-cita, ya ayo wujudkan dari sekarang gitu. Kejar dari sekarang karena yang dibuat proses sih, karena proses dia akan mengkhianati hasil ya gitu. Nah, terutama nih buat yang anak-anak kelas 12 nih sudah mulai mau masuk universitas nih kan gitu. Jadi mau ke universitas mana, mau kuliahnya di mana, jurusannya apa, itu memang harus dikejar dari sekarang. Apalagi kalian yang punya cita-cita tinggi nih, saya mau di UGM, saya mau di UI, saya mau di Unpad, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Jadi ya belajarlah dari orang-orang yang memang ingat loh, maksudnya gini, ada istilah pepatah begini, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi coba deh dengarkan apa yang ia bicarakan. Aduh. Gitu kan. Jadi kadang kita, kayaknya nih anak ini nih percaya nakal ini mah, nggak pernah dapat ranking, begini. Tapi belum tentu, barangkali memang wawasan dia lebih banyak dan lebih luas dari kita. Jadi makanya don't judge by the cover. Nah, gitu. Aduh, Ibu Leli betul banget. Jadi di sini kamu sosok patu. Jadi teman-teman dengerin tuh apa tadi pesan dari Ibu Leli. Jangan stuck di situ-situ aja. Jangan jalan di tempat, guys. Bener banget. Karena kalau misalnya orang tuh sampai bulan, kita juga harus sampai bulan. Itu intinya. Itu kan dampak positifnya ya Bu. Ya, apa nih dampak negatifnya selain dari yang sikap tata krama dan sebagainya? Sok ya. Negatifnya dari fashion. Sekarang, zaman sekarang namanya fashion kan bener-bener ya baju udah kayak orang luar banget. Kayak kurang bahan. Iya, tahu sendiri. Terus apa ya? Kayak jadi anak remaja zaman sekarang tuh udah bener-bener mengikuti banget luar negeri kayak udah sekarang apa sih kenakalannya tuh udah kayak sama banget sama luar tuh. Jadi kayak yang dalam hal seks bebas terus sama apa sih merokok, minum, jadi kayak udah terbiasa di kalangan jadi kayak bukan budaya timur. Iya. Dari Ibu gimana? Kayaknya kalau untuk negatifnya akan lebih lancar ngomongnya. Dengerin Banyak banget sih kalau dampak negatifnya ya gitu. Otomatis teknologi semakin maju nih. Kita bisa melihat anak-anak tuh terkadang dia menyalahgunakan teknologi gitu ya gitu. Kita maksudnya gini, di Google kita bisa cari apa aja gitu ya, entah gambar-gambar yang tidak seharusnya gitu kan. Terus YouTube apalagi sekarang sudah banyak diakses oleh banyak orang gitu ya. Misal ada video nyebar nih video apa gitu yang lagi viral, otomatis pasti anak-anak yang penasaran kan, kalau usia kalian kan rasa penasarannya tuh tinggi banget gitu. Kalau berbicara dampak negatif pasti sangat banyak gitu. Yang tadi Tia bilang kayak seks bebas, selalu budaya luar kita ikuti gitu ya di sini gitu, dari mulai yang cara berpakaian gitu, kemudian ya gaya hidup gitu, kemudian ya sikap dan perilaku lah gitu ya. Banyak hal yang memang sebenarnya kalau saya berpikirnya seperti ini, berteman dengan siapa saja. Gitu. Silahkan kalian berteman dengan siapa saja, tapi mau itu teman yang nakal, mau itu teman yang istilahnya banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Tapi kan tidak mungkin dalam satu individu ini nih negatif semua gitu kan gitu. Pasti ada sisi positifnya yang bisa kita ambil gitu. Yang penting mah kita yang bisa menjaga diri. Jadi self control kita tuh harus baik gitu. Jadi kayak kita nih harus bisa mengendalikan diri kita sendiri nih. Karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi gitu. Jadi mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri gitu. Jadi kalau berbicara hal negatif pasti banyak banget segunung gitu. Termasuk kayak yang istilahnya netizen Indonesia tuh plus 62 tuh luar biasa komentarnya, mirisnya gitu. Apalagi sosial media, Instagram kan body shaming di mana-mana. Nah, itu tuh udah termasuk dampak negatif banget gitu. Misal kita sukanya sama salah satu artis si A nih, ini kubuhnya si A, ini kubuhnya si B, yang si B nyerang si A, di komentarnya mau justru di komentar kolom misal di Instagram artisnya gitu, itu
miris sih, dan yang komentar tuh mungkin ya seusia-usia kalian gitu kan, yang belum tahu apa gitu yang belum tahu. Contohnya misalkan sekarang lagi hitsnya Mas Al nih. Oh iya, Nah, bener. Mas Al Arya Saloka udah Ikatan Cinta udah di mana, lagi hits, lagi dibahas Lagi di oleh atas siapa lah gitu. gitu kan, dari emak-emak sampai remaja ya sampai anak-anak gitu. Ketika ibu melihat komentar-komentar dari para netizen itu memang kebanyakan seusia kalian gitu, maksudnya kayak kenapa ya kok bisa maksud itu dia kok bisa mengeluarkan kata-kata nggak pantas kayak gitu gitu. Nanti ketika sudah ditegur otomatis pasti ujungnya takut gitu, minta maaf gitu kan. Banyak yang viral-viral kan hanya demi ketenaran gitu ya. Akhirnya tuh ujung-ujungnya minta maaf gitu kan. Ya seks bebas, pergaulan bebas gitu kan. Banyaklah sekarang ya gitu. Jadi kadang tuh sebenarnya pengetahuan mengenai seks bebas itu penting gitu. Tapi jangan untuk dipraktekkan. Nah, Jadi untuk diketahui saja ya Bu. kalau misalkan dikedar hanya pengetahuan, apalagi kalau misalnya anak IPA ya, kalau Iya. IPS mah Iya. belajar dengan sendirinya lah ya, gitu ya. Kalau anak IPA kan istilahnya dia teori dapet gitu. Maksudnya ya sudah, kalau untuk sekedar pengetahuan tidak masalah, tapi jangan sampai mempraktekkan gitu kan ya, gitu. Kadang memang anak zaman sekarang ya labil lah gitu usia-usia sekarang gitu kan, apalagi dan pacaran udah di mana-mana gitu kan, dan ternyata ketemu ibu di mall gitu, ibunya sendirian gitu, Ibunya ini gitu ya kayak gitulah gitu pokoknya. Tapi semoga mah kalian yang ada di sini nih Sekar, Tia, semoga tidak termasuk ke dalam lingkup yang negatifnya. Ya teman-teman di rumah tuh ingat ya. Intinya ambil yang positifnya aja. Nah, nih itu tuh dampak dari positif dan negatifnya. Sekarang kalian kan pasti penasaran nih, agar kita bisa menyikapi dari sikap-sikap positif yang tersebut dan dampak-dampak negatifnya tuh caranya seperti apa nih Bu Tia? Biar kita bisa mencegahnya gitu. Gimana? Kalau untuk mencegahnya mah otomatis pasti dari diri sendiri ya gitu. Apalagi kalau misalnya kalian kalau seusia ibu sudah tidak, maksudnya harus sudah bisa menjaga diri sendiri gitu kan. Kalau kalian masih dalam pengawasan orang tua, mungkin cara mencegahnya adalah pasti yang pertama dari dalam diri sendiri ya, dari diri sendiri. Yang kedua, untuk usia kalian otomatis orang tua itu masih sangat berperan penting gitu ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, dia gunakan sosial media sewajarnya dan apa ya, sepositif mungkin untuk menggunakan sosial media ini untuk mencegahnya seperti itu. Kemudian ya otomatis pasti hindari pergaulan bebas ya gitu kan, pergaulan bebas, seks bebas itu harus, narkoba segala macam itu. Pokoknya intinya mah bermulainya dari diri sendiri. Ya intinya itu, intinya mah dari diri sendiri. Berarti intinya kesayang ke diri sendiri dulu ya Bu, baru ke lingkungan, ke teman-teman. Betul. Untuk Tia gimana nih, ada nggak? Ya, lingkungan juga sebenarnya ngaruh ya. Lingkungan juga kayak sebenarnya kan kita nggak boleh milih-milih teman. Betul. Betul kan? Tapi ya harus juga milih-milih teman. Jadi kayak kita mana nih yang baik, mana yang buruk. Cuman ya emang berteman sama siapa aja. Cuman jangan sampai kita ikut terbawa sama mereka juga gitu. Jadi ya bisa, ya benar, tanggapinnya dari diri kita sendiri. Iya. Berarti teman dia ada nih. Iya, ada. Jangan ditanya lagi. Jangan gibah tolong. Jadi intinya gitu guys, yang bisa kalian ambil tuh dari diri sendiri dulu baru ke yang lain. Intinya sih diri sendiri dulu yang bisa mengambil hal positifnya. Oke nih, kalau misalnya menurut Sekar, hal-hal poin-poin yang ingin disampaikan udah tersampaikan nih Bu Tia. Tapi sebelum itu Sekar ingin bertanya nih, ada nggak sih pesan dari Ibu dan Tia untuk siswa-siswi SMA Negeri 4 Cirebon atau untuk remaja-remaja di era globalisasi ini? Pesannya adalah jaga diri sendiri. Kalaupun siapa lagi yang bukan menjaga diri kita kalau bukan diri kita sendiri, mulailah dan selalu niatkan dengan hal-hal yang baik nih. Apapun yang ingin kita lakukan harus diniatkan untuk hal yang baik gitu. Tetap jaga diri sendiri, selalu niatkan dengan hal-hal yang baik gitu, dan hindari pengaruh-pengaruh negatif dari manapun dan dari siapapun. Pokoknya mah self controlnya harus baik. Nih, itu dari Bu Leli, dari Tia gimana nih? Ya,
jangan lebih terpengaruh sama yang tren-tren ikut-ikut zaman sekarang juga. Terus ya jangan terlalu percaya, ya, gampang jangan terlalu percaya. gampang percaya sama apa yang diambil-ambilkan oleh Iya, orang lain gitu. Kadang kan misalkan kita baru kenal nih dengan seseorang gitu, kita langsung coba ini, yuk kita kesini gitu. Kadang kita harus bisa mengenal dulu nih. Ketika kita punya teman baru gitu, dan kita punya lingkungan baru gitu, kita harus bisa membaca gitu loh. Nah, membaca situasi, oh ya, lingkungan di SMA 4 seperti apa ya, lingkungan di sekolah ini seperti apa ya gitu. Apalagi nanti kalian sudah kuliah nih, pasti dalam satu kelas itu ada pastilah gerombol, jangan kan nanti di kuliah deh, di sekolah aja sekarang kan ada kelas ada gitu kan. Nah, istilahnya bukan geng sih mungkin sebenarnya ya, jadi kayak mungkin ya memang kita berteman cara yang sefrekuensi ya gitu kan. Jadi kita harus bisa membaca situasi, harus bisa membaca lingkungan gitu, dan kita harus bisa bersosialisasi dengan baik. Jadi ketika kita berada di lingkungan baru, otomatis bukan lingkungan yang menyesuaikan kita, tapi kitanya yang menyesuaikan lingkungan begitu. Jadi memang hal yang baiknya kita ambil, hal yang tidak baiknya ya kita buang gitu. Jadi memang kitanya harus pintar-pintar membaca lingkungan dan harus bisa pintar-pintar membaca, oh ya, mempelajari orang, oh si A tuh begini nih, si B tuh begini nih gitu. Jadi jangan mudah percaya sama orang lain gitu maksudnya. Ya wajar gitu, misalnya kita percaya mah harus, kita tuh maksudnya ya biasa saja lah. Jadi taraf kepercayaan itu jangan langsung 100% gitu. Kayak kita kan nggak bisa langsung 100% percaya gitu kan. Jadi kayak misalkan, oh 20% dulu nih, coba dilihat nih berapa bulan, sebulan, 2 bulan, oh ini anak begini nih, oh si A begini nih, si B begini nih. Nah itu baru ketika kita sudah bisa percaya ke dia mungkin 100% gitu kan, ya bisa untuk bercerita, mungkin misalkan kalian curhat atau segala macam gitu. Tapi pesan ibu, ketika memang kalian punya teman dekat, punya sahabat, tidak apa-apa untuk cerita, untuk curhat. Tapi tolong jangan semuanya diceritakan gitu kalau menurut ibu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang cukup diri kamu sendiri aja yang tahu, dan Tuhan gitu. Kadang kita orang tua pun nggak perlu tahu gitu kan. Kadang ada yang seperti itu. Jadi memang karena kawan kita tuh bisa jadi musuh kita juga. Bumerang sendiri. Apalagi kan teman kita juga kan punya teman juga. Kadang kalau misalkan sudah nggak suka nih, nanti Tia Sekar tuh begini ya, dan pasti akan ditambah-tambahkan nih gitu kan omongannya gitu ya. Bumbunya tuh banyak gitu. Harusnya asin jadi manis, asam pahit, segala macam ada gitu. Nano. Gitu. Jadi intinya mah nggak apa-apa berteman dengan siapa saja, silahkan berbuat baik pun dengan siapapun kita harus berbuat baik ya gitu. Masalah nanti kita nih berusaha untuk selalu berbuat baik dengan siapapun itu. Masalah nanti orang itunya balik berbuat baik lagi kita atau enggak, itu urusan dia. Nah itu urusan dia. Yang penting mah kitanya baik, berbuat baik, berusaha baik, dan kita nggak mancing-mancing untuk berbuat kesalahan gitu. Jadi kayak gini misalkan ada yang berantem nih, Sekar sama Tia nih, saling nojok gitu ya, misalkan naik nojok, Sekar nojok Tia nih, ya sudah gitu. Maksudnya dari pihak Tianya jangan memberikan perlawanan. Ketika si Tianya memberikan perlawanan, otomatis dua-duanya kan salah gitu kan. Jadi kalau misalkan hanya Sekar yang memukul, istilahnya ya sudah, hanya memang Sekar yang salah gitu kan. Nanti di pihak untuk proses ke pihak yang berwajib misalkan seperti itu kan, otomatis yang terluka adalah Tia gitu, sedangkan kan Sekarnya utuh gitu. Jadi yang salah banget ya otomatis pasti Sekar. Jadi lebih berat gitu, biarpun tersakiti ya. Karena tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya Bu. Yang penting intinya kalian harus bisa jaga diri kalian baik-baik ya. Dengerin teman-teman itu pesan dari Ibu Leli sama Tia. Mungkin kesimpulannya yang bisa diambil, era globalisasi itu bagus terutama untuk generasi kita dan kedepannya, tapi kita harus pintar-pintar nih sebagai remaja mengambil hal positifnya saja, karena harus sesuai juga dengan budaya Indonesia, itu budaya timur. Dan self control itu penting, karena kalau misalnya bukan diri kita mau siapa lagi. Jadi
Harus ingat baik-baik dan terima kasih udah mau nonton, dan Ibu Tia terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Terima kasih juga nih, hai Bapak Apip, terima kasih tugasnya sangat menarik dan Hai bermanfaat. Pak Afif. Salam nih dari Bu BK. Mohon maaf, saya host dari Table for One undur diri. Terima kasih. body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.